Kita ke informasi lainnya, pemirsa. KPK kembali menyita mobil mewah milik Immanuel Ebenezer dari rumah dinas Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selain itu, penyidik juga menyita belasan unit ponsel. KPK menggeledah rumah dinas mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Dan seperti yang Anda saksikan, pemirsa, dari penggeledahan rumah di kawasan Pancoran, Jakarta, KPK menyita satu mobil minibus mewah. Mobil bus mewah ini biasa digunakan oleh Noel. Tak hanya itu, penyidik juga menyita barang elektronik, 11 ponsel, pemirsa, milik Noel. Ya, mobil mewah seperti yang Anda saksikan ini berwarna hitam, diduga terkait dengan kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer. Menggeledah rumah Noel Ebenezer. Benar, jadi pasca dilakukan kegiatan tangkap tangan pada pekan kemarin, penyidik kemudian bergerak cepat untuk melakukan penggeledahan di beberapa titik lokasi. Dan hari ini tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Pancoran, ya, yaitu rumah saudara IEG. Ya. Dari penggeledahan itu, tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4. Dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4. Mas, barang elektroniknya kalau boleh tahu apa, Mas? Di antaranya handphone. Jadi ada 4 unit handphone yang diamankan oleh penyidik. Kalau boleh tahu? Itu milik IEG, Mas? Diduga, jadi nanti kita akan buka tentunya isinya. Mas, kabarnya ponsel yang ditemukan itu disembunyikan di salah satu ruangan atau plafon dari rumah tersebut. Apa benar, Mas? Ya, penyidik menemukan 4 handphone di plafon rumah yang bersangkutan. Nanti kami akan tanyakan tentunya ya dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphonenya di plafon. Ya, tentu nanti dalam proses pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Ya, KPK menyita mobil mewah dan menemukan handphone di plafon rumahnya, ya. Dan selain mengenai barang bukti, pemirsa, KPK ini juga merespon mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang minta pengampunan atau amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto setelah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan sertifikasi K3. Dan KPK meminta Noel tidak sedikit-sedikit meminta pengampunan. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer untuk tidak meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, tidak memungkiri pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden, namun ia meminta kepada Noel untuk tetap mengikuti proses penyidikan terlebih dahulu. Selain itu, juru bicara KPK juga menegaskan bahwa esensi penegakan hukum adalah pemberian efek jera kepada para pelaku agar tercapainya keadilan di masyarakat. Kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif Presiden ya. Meski demikian, ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan, nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik para tersangka, para saksi ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap dalam proses. Diketahui Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pada pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel disebut telah menerima aliran dana sebesar 3 miliar rupiah dari total pemerasan dan atau gratifikasi senilai 81 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi permintaan amnesti dari mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Jadi seperti yang kita ingat, Ebenezer meminta amnesti dan menurut Yusril permintaan amnesti itu belum dibahas setingkat Presiden Prabowo Subianto. Dan pemerintah, dalam hal ini Yusril, enggan mengomentari lebih jauh permintaan amnesti dari Noel itu. Di gambar yang Anda saksikan ini pada saat pemeriksaan KPK ya, Noel berharap mendapat amnesti dari Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf pada Presiden Pak Prabowo. Pembahasan tentang masalah itu, tapi beliau sendiri mengatakan mau minta amnesti. Tapi setahu saya sampai hari ini belum proses itu belum ada permintaannya juga mungkin belum ada dan juga belum pernah dibahas. Itu. Tapi Bapak menurut hukum itu apakah seseorang boleh mengajukan amnesti dan dikabulkan oleh Presiden atau itu emang hak Presiden saja? Saya belum bisa menjawab pertanyaan. Ya pemirsa, alih-alih mengakui kesalahannya setelah menjadi tersangka, Immanuel Ebenezer justru meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi gayung tak bersambut, Noel justru diberhentikan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Berompi oranye sambil menangis terseduh-seduh, Immanuel Ebenezer digiring KPK bersama 14 tersangka lainnya. Setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK, Noel langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan, pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Berkelit, Noel justru membantah terjerat operasi tangkap tangan serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf pada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap pelaku. Klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Alih-alih mengakui kesalahan, Noel justru meminta amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Gayung tak bersambut mengetahui anggota kabinetnya terjerat dugaan korupsi, Presiden Prabowo Subianto langsung mencopot Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap turut berkomentar terkait permintaan amnesti Noel kepada Presiden Prabowo. Kalau saya pribadi enggak lah, gitu ya. Kemarin kan sudah cukup lah. Saya pikir untuk Hasto, amnesti, Pak Tom Lembong, untuk abolisi, saya pikir itu pertama dan terakhir lah. Jadi apalagi kan udah OTT Pak, telak. Selain Noel, ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.